Beastmaster terhebat. Bab 891. Li Qian cukup terkejut. Ia mengira tidak akan ada masalah dengan keterampilan yang ia pelajari. Masalahnya kemungkinan terletak di tempat lain. Siapa sangka ini ternyata sebuah kehilafan, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ia ternyata harus mempelajari ilmu Golden Spirit Shield. Perisai roh emas, ini adalah keterampilan berjenis logam, dan bahkan di antara sekian banyak keterampilan berjenis logam, ini adalah keterampilan yang sangat mendasar. Setelah mengetahui bahwa ini adalah keterampilan yang tidak dimilikinya, Li Qian merasa bahwa menghabiskan keempat poin pencapaian itu sangatlah berharga. Jika dia tidak menghabiskan keempat poin pencapaian itu untuk menyelesaikan tugas, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi keterampilan tipe logam yang sangat dasar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Profesor Luo Yunji, meskipun telah mempelajari masalah tersebut sekian lama dan mengetahui dengan pasti letaknya, belum dapat menyelesaikannya. Kelalaian licik seperti itu akan membutuhkan waktu lama bagi Li Qian, apalagi Profesor Luo Yunji, untuk mengetahuinya, bahkan dengan kemampuannya yang seperti curang. Perisai roh emas, dan itu hanya pada tingkat pemula. Mengingat informasi yang telah disuntikkan ke dalam pikirannya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa jeda, ia melanjutkan, berspekulasi, fakta bahwa ini hanya pada tingkat pemula berarti bahwa keterampilan ini kemungkinan hanya titik awal, pemicu untuk menguasai keterampilan domain Tai Chi. Akhirnya, ia menggelengkan kepala, mengusir semua pikiran acak itu dari benaknya. Lupakan saja, aku sudah punya informasinya. Tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Ayo kita mulai eksperimennya sekarang juga. Bukannya dia tidak punya informasi dan ingin menangani berbagai hal tanpa memahami alasan yang mendasarinya. Hanya saja pada saat ini, tidak ada cukup waktu untuk menyelidiki logika di balik hal itu. Mengenai logika di balik mempelajari keterampilan ini, Li Qian pasti akan menemukan jawabannya ketika dia punya cukup waktu di masa depan. Li Qian tahu betul bahwa hanya dengan memahami logika yang mendasarinya, tingkat pelatihannya dapat benar-benar ditingkatkan. Setelah menyerahkan tugas 2, dia tidak membuang waktu lagi dan meninggalkan ruang inkubasi untuk memberitahu Profesor Luo Yunji dan Kepala Sekolah Yuqi. Keduanya tiba dengan cepat, hampir satu demi satu. Li Qian juga sedikit terkejut bahwa Kepala Sekolah Yuqi akan tinggal di Universitas Penjinak Binatang Mizu begitu lama. Hanya dapat dikatakan bahwa Universitas Penjinak Binatang Sazu memang agak waspada dalam hal ini. Meskipun Li Qian benar-benar ingin mengatakan bahwa hal itu tidak perlu, bagaimanapun juga, itu adalah perwujudan betapa Universitas Penjinak Binatang Sazu menghargainya, dan pada akhirnya, itu adalah isyarat yang tulus, jadi dia tidak bisa menunjukkannya dan membiarkan mereka begitu saja. Setibanya di sana, Li Qian langsung berbicara dan mengungkapkan pikirannya, Profesor Luo, Kepala Sekolah Yuqi, setelah berhari-hari melakukan penelitian, saya telah menyusun rencana percobaan umum, dan sekarang kita perlu menemukan subjek uji. Mendengar hal ini, Kepala Sekolah Yuqi segera menimpali dan menawarkan, ayo kita temukan panda Tai Chi-ku. Luo Yunji menggema, Tai Chi pandaku juga bisa diterima. Li Qian mengangguk, melirik Kepala Sekolah Yuqi dan Profesor Luo Yunji, dan tanpa banyak berpikir, setuju, ya, Kepala Sekolah Yuqi dan Profesor Luo, Tai Chi panda kalian baik-baik saja. Baginya, tidak ada bedanya apakah ia melakukan satu percobaan atau dua. Sebenarnya, melakukan satu percobaan lagi adalah hal yang baik, karena memungkinkan pengumpulan lebih banyak data. Tapi subjek uji saya perlu menguasai beberapa keterampilan terlebih dahulu. Tanpa jeda, ia melanjutkan, menyatakan persyaratannya. Keahlian apa? Tanya Luo Yunji, sedikit keraguan masih terlihat di matanya. Prestasi Li Qian di masa lalu memang luar biasa, hampir mengalahkan semua pelatih seusianya. Namun, dia juga telah mempelajari keterampilan Tai Chi Domain, dan sangat menyadari kesulitannya. Justru karena dia tahu hal ini maka dia merasa ragu. Domain cahaya dan domain gelap tingkat sempurna. Li Qian mengangkat satu jari, menyampaikan permintaan pertamanya. Kepala Sekolah Yuqi sangat akrab dengan Tai Chi panda yang dikontraknya, dan dia langsung mengangguk sebagai jawaban, tidak masalah, Tai Chi panda saya sudah memenuhi kondisi ini. Luo Yunji tersenyum dan berkata, Tai Chi pandaku juga telah tercapai. Kedua panda Tai Chi mereka dapat memenuhi persyaratan keterampilan ini, jadi Li Qian tidak terkejut sama sekali. Panda Tai Chi mereka semuanya telah maju ke level legendaris, jadi penguasaan keterampilan mereka pasti sangat tinggi. Selain itu, kedua keterampilan ini merupakan dua keterampilan inti Tai Chi panda, jadi wajar jika kedua keterampilan ini sangat dikuasai. Mengangguk, Li Qian melanjutkan, dan ada teknik pamungkas tingkat master, Radiant Blade. Tidak masalah. Tidak masalah juga. Kepala Sekolah Yuqi dan Luo Yunji juga mengangguk. Selanjutnya, Li Qian menambahkan, bola cahaya dan bola bayangan, yang menembus batas. Yah, panda Tai Chi-ku masih perlu latihan. Begitu dia mengatakan ini, raut malu muncul di wajah Kepala Sekolah Yuqi. Namun, Luo Yunji masih mengangguk, aku tidak membutuhkannya, aku sudah berlatih hingga batas kemampuanku. Melihat reaksi mereka, Li Qian tidak mengatakan apa-apa lagi. Keterampilan tingkat rendah, kecuali yang melibatkan kejadian besar seperti evolusi atau penguasaan keterampilan tertinggi, sebenarnya tidak ada artinya bahkan jika keterampilan tersebut berevolusi hingga ke tingkat yang melampaui batas. Kekuatannya biasa saja. Wajar saja jika Kepala Sekolah Yuqi tidak menguasai Tai Chi panda.
Adapun Tai Chi Panda milik Luo Yunji, alasan dia menguasainya kemungkinan besar karena dia juga seorang peternak dan ingin mempelajari keterampilan Tai Chi domain. Terakhir, ada keterampilan yang agak istimewa. Dia berhenti sejenak, menghela napas, melirik kedua pria itu, dan setelah beberapa saat, Li Qian mengajukan permintaan berikutnya. Keahlian apa? Luo Yunji bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menduga bahwa keterampilan ini mungkin adalah kuncinya, jadi matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Perisai roh emas tingkat pemula. Namun, ketika Li Qian berbicara dan menyebutkan keterampilan terakhir ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia sedikit ragu dan bertanya, apa? Apakah itu skill dasar bertipe logam, Golden Spirit Shield? Li Qian terkekeh dan memberikan jawaban setuju, ya, itu adalah keterampilan dasar tipe logam. Itu benar-benar membuat orang berpikir. Kepala sekolah Yuchi juga sedikit terkejut, tetapi kejutan itu berubah menjadi pujian di saat berikutnya. Li Qian, kamu sangat teliti, kamu bahkan bisa memikirkan informasi yang begitu samar. Mendengar pujian kepala sekolah Yuchi, bibir Li Qian sedikit berkedut. Informasi ini memang sudah diteliti, tapi benar atau tidak, kita harus mengujinya dulu untuk mengetahuinya. Apa yang kau pikirkan pasti akan baik-baik saja. Kepala sekolah Yuchi tersenyum, menunjukkan kepercayaan penuh pada Li Qian. Setelah menguraikan persyaratan keterampilan, Li Qian tidak membuang waktu. Ia melanjutkan, menjelaskan rencana selanjutnya, Kepala sekolah Yuchi dan Profesor Li, mungkin kalian butuh waktu untuk mempersiapkan subjek tes yang sesuai. Kurasa, aku akan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu dulu. Setelah itu, jika kalian sudah menguasai keterampilan ini, kalian bisa membawa subjek uji langsung ke markas penelitian Gyoku. Begitu ia selesai berbicara, kepala sekolah Yuchi langsung menimpali, ide yang bagus. Li Qian, kamu sangat berbakat dan cerdas. Tingkat pelatihanmu tak tertandingi di seluruh Federasi Sia Timur. Sungguh sayang membuang-buang waktu di sini. Kepala sekolah Yuchi, Anda. Mendengar ini, Luo Yunji menghela napas dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia ingin mengatakan bahwa tidak perlu memperlakukan mereka seperti pencuri, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia menemukan bahwa kepala sekolah mereka, Ouyang Huangtian, dan bahkan dekan akademi pelatihan mereka, Feng Xiaolian, memang memendam niat ini. Keesokan harinya, Li Qian, bersama keempat wanita kontrak, gadis kecil Sun Ruirui, Guru Ling, dan kepala sekolah Yuchi, kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu dan beristirahat selama sehari, ia kemudian mengabdikan dirinya sepenuh hati pada studi dan penelitiannya sekali lagi. Dia tidak langsung mendirikan proyek penelitian baru. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pembelajaran dan konsolidasi, mempersiapkan diri untuk menghabiskan waktu dalam menetap. Li Qian, kau sudah kembali. Baru sehari berlalu sejak kejadian itu, dan Dekan Fei datang mencarinya. Bagaimana perkembangan penelitian Tai Chi Panda? Apa kemajuan yang telah dicapai? Li Qian tersenyum dan menjawab, kemajuannya bagus. Selanjutnya, kita perlu melatih subjek uji sedikit, yang mungkin tidak secepat itu. Saya akan kembali sekarang. Sambil memeriksa dokumen-dokumen itu, dia bertanya, ngomong-ngomong, Dekan Fei, apa yang membawamu ke sini untuk menemuiku sekarang? Din Fei pun tak berbasa-basi, langsung ke pokok permasalahan, soal kucing berekor 9. Benar. Dalam rencana matahari terbenam merah darah yang terakhir, kita jatuh ke dalam perangkap kultus iblis darah dan hanya mencapai sedikit hasil. Li Qian memberikan kata-kata penghiburan, menghancurkan begitu banyak telur cacingku ternyata merupakan hasil yang cukup bagus. Dekan Fei berkata sambil tersenyum kecut, tapi kelabang raksasa itu masih berhasil melarikan diri, dan tak satu pun petinggi sekte setan darah mampu menangkapnya. Akhirnya, jika bukan karena kucing berekor 9 yang kau bantu kembangkan menjadi Dekan Panbing, dan bantuan Guru Ling, baik kepala sekolah Yuchi maupun Guru Zheng Hongliang tidak akan bisa dengan mudah lolos dari dunia merah tua itu. Melalui kejadian ini, kita telah melihat kemungkinan tertentu pada kucing berekor 9. Li Qian memahami maksud perkataannya dan bertanya langsung, kemampuan bakat, seperti 9 mata neter. Din Fei mengangguk. Ya, menurut informasi yang kau ceritakan sebelumnya, kemampuan bawaan kucing ekor 9 kemungkinan besar berasal dari bangkai hewan peliharaan kucing yang difusikannya. Apakah itu berarti jika tubuh kucing peliharaan lain digabungkan, kemampuan yang dibangkitkan kemungkinan besar adalah bakat yang berbeda? Mendengar ini, Li Qian merenung sejenak, lalu mengangguk setuju, kemungkinannya sangat tinggi. Tentu saja, mungkin juga tidak ada bakat atau kemampuan yang bisa dibangkitkan. Bagi saya, ini seperti membuka kotak buta. Tanpa melepas kacamata furnya, Li Qian terkekeh, menebak tujuan kunjungan Dekan Fei, universitas ingin melakukan penelitian di bidang ini. Dekan Fei menjawab, ya. Li Qian tersenyum dan berkata, aku tidak punya masalah sama sekali. Terlepas dari apakah aku bisa membangkitkan bakatku atau bakat apa yang aku bangkitkan, metode evolusinya sama saja. Itu tidak sulit bagi saya. Tapi bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalian bisa mengumpulkan begitu banyak bangkai kucing peliharaan tingkat tinggi? Dekan Fei tersenyum dan berkata dengan percaya diri, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Kami sudah mulai mempersiapkannya. Jangan lupa, kita bukan hanya Universitas Penjinak Binatang Sasu, tetapi juga salah satu dari 8 universitas besar. Aku mengerti.
Li Qian langsung menyadarinya. Perkataan Dekan Fei memiliki implikasi yang sangat jelas, bahwa Universitas Penjinak Binatang Sazu dapat memobilisasi sumber daya dari 8 universitas besar untuk membantu mengumpulkan materi. Li Qian memikirkannya sejenak dan memahami bahwa ini adalah hal yang wajar. Tidak mengherankan sama sekali. Sekitar 3 hari kemudian, Dekan Fei datang lagi. Mereka juga membawa mayat 6 kucing peliharaan, salah satunya sudah berada pada level legendaris dalam hal kekuatan. 5 sisanya juga mencapai alam roh suci tingkat tinggi. Dengan konfigurasi ini, mengembangkan kucing berekor 9 sudah lebih dari cukup. Setelah memperoleh berbagai bahan evolusi dan bangkai hewan peliharaan kucing, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan mulai sibuk. Setelah menyelesaikan satu evolusi, Li Qian dengan mudah menyelesaikan evolusi lainnya kali ini. Kali ini, sama seperti terakhir kali, ia berevolusi menjadi seekor kucing besar berwarna putih salju seukuran macan tutul. Kucing besar itu memiliki 9 ekor, tetapi tidak seperti yang dikontrak Din Panbing sebelumnya, kucing berekor 9 ini memiliki rune ungu aneh yang terukir di dahinya. Evolusi itu selesai dalam waktu kurang dari 1 jam ketika sesosok muncul di dalam pangkalan penelitian Zamrud. Dekan Fei, kau datang di waktu yang tepat. Li Qian tersenyum sambil menatap Dekan Fei yang tiba-tiba muncul di pangkalan penelitian Zamrud, lalu melepaskan kucing ekor 9 yang baru saja menyelesaikan evolusinya. Ia menunjuk kucing berekor 9 yang baru saja menyelesaikan evolusinya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Lihat, ini informasi tentang kucing berekor 9 ini. Sambil melirik kucing berekor 9, Li Qian melanjutkan tanpa henti, mayat peliharaan seperti kucing yang kau kirim kali ini cukup menarik. Meskipun tidak membangkitkan kemampuan bawaan apapun, ia mempelajari keterampilan yang sangat menarik. Sejujurnya, kemampuannya menguasai keterampilan ini agak di luar dugaanku. Ilusi kucing ekor 9. Kilatan cahaya muncul di mata Dekan Fei, dan saat berikutnya, semua informasi tentang kucing ekor 9 muncul di pupilnya. Saat melihat salah satu keterampilan khusus, bahkan Dekan Fei, dengan pengetahuan dan ketenangannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap pesan itu, terdiam sejenak, lalu mengucapkan pernyataan yang bermakna, dengan keterampilan ini, dapat digunakan sebagai kartu truf dalam situasi hidup dan mati. Faktanya, bukan hanya Dekan Fei, tetapi juga Li Qian sendiri, tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka dan merasakan gelombang kegembiraan saat melihat informasi tentang keterampilan khusus ini. Bab 892. Li Qian membantu Din Fei mengembangkan kembali kucing berekor 9 yang potensi rasnya telah mencapai tingkat legendaris. Alasan dia membantu Din Fei mengembangkan kucing berekor 9 ini adalah untuk menguji bakat dan kemampuan hewan peliharaan potensial yang legendaris ini. Lagi pula, kucing berekor 9 yang dikontrak Din Panbing telah membangkitkan kemampuan bakat 9 mata neter. Kemampuan ini misterius dan pernah membantu kepala sekolah Yuchi dan guru Zheng Hongliang melarikan diri dari dunia kecil merah. Justru karena itulah Din Fei menyukai kualitas kucing berekor 9 dan ingin bereksperimen dengannya lagi. Li Qian tentu saja tidak akan menolak. Ia menerima mayat hewan peliharaan yang menyerupai kucing dan berbagai materi evolusi yang dibawa oleh Din Fei, dan membantunya berhasil mengembangkan kucing berekor 9 yang baru. Kucing berekor 9 yang baru berevolusi ini tidak mengecewakan Din Fei dan Li Qian. Meskipun tidak memperoleh kemampuan bawaan apapun melalui evolusi, ia mempelajari keterampilan yang sangat khusus. Ilusi yang menyihir. Apa yang disebut bentuk ilusi Ying Huo, sebenarnya adalah keterampilan yang sangat istimewa. Tidak berlebihan jika menyebutnya keterampilan ilahi. Keterampilan ini digunakan untuk mendistorsi realitas dan mengaburkan kebenaran dan kepalsuan dalam waktu singkat. Dengan menggunakan keterampilan khusus ini, Anda dapat langsung membalikkan semua efek status negatif pada diri Anda sendiri. Itu seperti memiliki tanda kebangkitan. Tentu saja, keterampilan luar biasa seperti itu juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan terbesarnya adalah durasi penggunaannya, yaitu waktu cooldown skill. Menurut informasi yang dipelajari Li Qian dari kucing berekor 9 yang baru berevolusi, keterampilan ini memiliki waktu pendinginan yang sangat lama, setidaknya setengah tahun. Din Fei juga menemukan informasi ini. Wajahnya penuh kegembiraan. Hebat, hebat, hebat. Aku tak pernah menyangka dia bisa menguasai kemampuan sehebat tubuh ilusi kunang-kunang. Setelah mengetahui informasi tentang kucing ekor 9 yang baru berevolusi, Din Fei tak kuasa menahan tawa. Melihat reaksi Dekan Fei, Li Qian tampak sedikit bingung. Walaupun skill, Illusion of the Moon, memang agak overpowered, nggak perlu terlalu bersemangat gitu. Dekan Fei adalah dekan Akademi Penjinak Binatang Universitas Sasu. Ia telah menyaksikan berbagai macam badai dan kecelakaan. Secara logika, reaksinya seharusnya tidak terlalu berlebihan. Li Qian agak bingung, dan tanpa basa-basi, dia bertanya langsung, Dekan Fei, keterampilan, tubuh ilusi Ying Huo memang cukup efektif, tetapi reaksimu. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, makna yang diungkapkannya sudah sangat jelas. Din Fei tersenyum dan menjelaskan, keahlian, tubuh ilusi Ying Huo, ini cukup istimewa. Kalian mungkin belum menyadarinya, tapi keahlian ini tidak hanya bisa digunakan pada hewan peliharaan itu sendiri, tapi juga pada penjinak binatang, bahkan pada hewan peliharaan dan penjinak binatang lainnya. Mendengar ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah Li Qian. Dia sebenarnya tidak memperhatikan hal yang disebutkan Dekan Fei.
Dia menerima informasi dari Dekan Fei dan mendapati bahwa memang demikianlah masalahnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika skill, ilusi kunang-kunang, ini disebut sebagai skill dewa. Dari segi nilai saja, mungkin telah melampaui sebagian besar keterampilan ilahi. Lagi pula, memiliki kucing berekor 9 ini berarti memiliki kartu kebangkitan yang dapat digunakan tanpa banyak batasan setiap 6 bulan. Penjinak binatang atau universitas penjinak binatang mana yang tidak menginginkan hewan peliharaan seperti itu? Yang paling penting, kucing berekor 9 ini secara teoritis melakukan cloning. Asalkan kayu bakar yang ditambahkan, yaitu bangkai hewan-hewan kucing tersebut, tetap tidak berubah. Kucing berekor 9 yang begitu misterius, cara evolusinya begitu luar biasa, tidak mengherankan jika bahkan Din Fei, dengan ketenangannya, menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah memastikan nilai sebenarnya dari skill Illusion of the Moon, Li Qian mengobrol dengan Din Fei beberapa saat lagi. Topik pembicaraan saat ini tentu saja masih tentang kucing berekor 9 yang baru berevolusi. Li Qian berjanji pada Dekan Fei bahwa setelah penelitian tentang evolusi panda Tai Chi selesai, dia akan pergi ke Universitas Penjinakan Binatang Sazu untuk membantu mengembangkan beberapa kucing berekor 9 yang telah menguasai keterampilan ilusi Yinghuo. Tentu saja, penelitian terhadap jenis kucing berekor 9 lainnya juga tidak akan ditinggalkan. Sekarang setelah kita menemukan jalan yang mulus dan sukses, wajar saja jika kita terus menelusurinya. Setelah berdiskusi dan menyelesaikan masalah terkait kucing berekor 9, Dekan Fei tidak menunda lebih lama lagi dan meninggalkan pangkalan penelitian Zamrud untuk mulai bekerja. Mengumpulkan semua bahan luar biasa yang dibutuhkan untuk evolusi kucing ekor 9 bukanlah tugas mudah. Tidak lama setelah Din Fei pergi, dua kenalan tiba di pangkalan penelitian Batu Giok. Saat mengetahui bahwa para pengunjung itu tak lain adalah kepala sekolah Yuchi dan Luo Yunji, raut wajah Li Qian tampak terkejut. Mereka tiba dalam waktu sesingkat ini. Waktu benar-benar cepat berlalu. Selain kepala sekolah Yuchi dan Profesor Luo Yunji, Li Qian juga melihat Dekan Feng Xiaolian di antara orang-orang yang datang kali ini. Ketiganya diterima di pangkalan penelitian Batu Giok, diberi tur singkat di pangkalan itu, dan kemudian dikembalikan ke ruang penerimaan pangkalan. Di dalam ruang resepsi, semua orang mengobrol dan minum teh. Li Qian memperhatikan bahwa kepala sekolah Yuchi dan Profesor Luo Yunji tampak agak cemas, jadi dia berhenti membuang-buang waktu dan langsung ke intinya. Kepala sekolah Yuchi, Profesor Luo, apakah Tai Chi Panda kalian sudah menguasai keterampilan itu? Kepala sekolah Yuchi menyeringai lalu berkata dengan percaya diri, Tai Chi Panda kita sudah mencapai level legendaris. Menguasai beberapa keterampilan tingkat rendah saja sudah sangat mudah. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya pelan, mengirimkan informasi keterampilan Tai Chi Panda miliknya. Luo Yunji juga melambaikan tangannya dan mengirim informasi keterampilan hewan peliharaannya ke Li Qian. Tanpa penundaan, Li Qian segera mulai memeriksa informasi ini. Meskipun mengingat karakter dan kekuatan kepala sekolah Yuchi dan Profesor Luo Yunji, mustahil bagi mereka untuk menipu saya dalam hal seperti itu, akan selalu lebih baik untuk berhati-hati dalam hal peningkatan dan evolusi hewan peliharaan legendaris. Hanya dengan pandangan sekilas, Li Qian melihat bahwa, seperti yang mereka katakan, Tai Chi Panda milik kepala sekolah Yuchi dan Tai Chi Panda milik Profesor Luo Yunji memang telah memenuhi persyaratan eksperimen dalam hal pelatihan keterampilan. Bagus sekali, kepala sekolah Yuchi dan Profesor Luo. Saya sungguh terkejut bahwa kalian mampu menyelesaikan pelatihan keterampilan dalam waktu sesingkat itu. Setelah memberikan pujian sambil tersenyum, Li Qian langsung ke pokok permasalahan dan berkata, karena persyaratannya sudah terpenuhi, jangan buang waktu lagi dan mari kita mulai eksperimennya. Mengenai bagaimana kepala sekolah Yuchi dan Profesor Luo Yunji berhasil melatih keterampilan hewan peliharaan mereka hingga memenuhi persyaratan dalam waktu sesingkat itu, Li Qian tidak bertanya, dan dia juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Bab 893. Tepat saat Li Qian membuka mulutnya dan langsung ke pokok permasalahan, Profesor Luo Yunji, yang berdiri di sampingnya, menunjukkan sedikit kegelisahan di wajahnya. Dia menatap Li Qian, agak malu, dan berkata, Profesor Li, untuk percobaan ini, saya juga membawa seekor panda Tai Chi liar. Saya ingin tahu apakah itu boleh. Mungkin khawatir Li Qian akan menolak, dia melanjutkan tanpa henti, berkata, tingkat kekuatannya telah lama mencapai puncak alam Roh Kudus, dan juga telah menguasai semua keterampilan yang dibutuhkan untuk eksperimen. Mendengar permintaan dadakan Luo Yunji, Li Qian tersenyum, sekilas terlihat ketertarikan di matanya. Oh, ada hal seperti itu. Hebat, ayo kita lakukan eksperimennya bersama. Melihat Li Qian telah menyetujui permintaan itu, Luo Yunji melanjutkan, selain itu, ada satu hal lagi. Mungkin karena ini adalah permintaan di menit-menit terakhir, dan karena ada dua permintaan, Luo Yunji masih merasa agak malu untuk membicarakannya. Melihat ini, dan mengetahui apa yang dikhawatirkan Luo Yunji, Li Qian berinisiatif bertanya, ada apa? Wajahnya masih menunjukkan ekspresi agak santai. Saya ingin bertanya, jika percobaan ini berhasil, apa kekuatannya? Luo Yunji tidak membuang kata-kata dan mengajukan pertanyaan itu dengan senyum paksa. Li Qian tentu saja tidak akan menolak permintaan sekecil itu, karena ia pikir itu adalah sesuatu yang penting. Sambil tersenyum, ia memberikan jawaban tegas dan langsung, karena levelnya sudah mencapai puncak alam Roh Kudus. Jika percobaan ini berhasil, kemungkinan besar ia akan dapat naik ke level legendaris.
Li Qian yakin bahwa, mengingat tingkat kultivasi Luo Yunji, dia pasti sudah menebak ini. Alasan saya masih bertanya pada diri sendiri hanyalah untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Li Qian, tentu saja, tidak akan terlalu rendah hati tentang sesuatu yang hampir pasti, dan memberikan jawaban yang jelas secara langsung. Ini juga bisa dianggap sebagai cara untuk menenangkan pikirannya. Setelah menerima jawaban pasti dari Li Qian, Luo Yunji berbicara lagi, juga, mengenai evolusi ini, saya punya pertanyaan lain. Ada masalah apa? Tanya Li Qian dengan sabar. Semua orang telah tiba, dan semua persiapan telah selesai, jadi Li Qian tidak perlu terburu-buru. Itu hal yang baik, kurasa. Melihat kepala sekolah Yuchi di sampingnya mulai sedikit tidak sabar, Luo Yunji berkata tanpa ragu, jika kamu maju ke level legendaris, senior Tai Chi Panda itu ingin tetap di sisimu sebagai penjaga dan melindungi keselamatanmu. Sebelum Li Qian dapat mengatakan apapun setelah dia selesai berbicara, kepala sekolah Yuchi menimpali, itu akan luar biasa. Ah, bukankah ini agak tidak pantas? Mendengar ini, ekspresi Li Qian tiba-tiba menjadi agak aneh. Permintaan tiba-tiba Luo Yunji sungguh di luar dugaan. Ini sama sekali bukan masalah. Ini jelas merupakan hadiah cuma-cuma yang ditawarkan kepada mereka. Tidak heran kepala sekolah Yuchi menyetujui atas nama Li Qian tanpa ragu-ragu. Ini memang suatu hal yang baik. Tentu saja, di mata kepala sekolah Yuchi, kompensasi semacam ini adalah hal yang wajar. Lagi pula, membantu mereka berevolusi, mencapai status legendaris, dan menerobos belenggu kehidupan tidak lain adalah tindakan penyelamatan nyawa bagi Tai Chi Panda. Segala bentuk balasan dapat diterima. Bagaimana mungkin? Hewan peliharaan, seperti kami para penjinak binatang, sangat berbeda sebelum dan sesudah legenda. Melihat rasa malu di wajah Li Qian dan sedikit penolakan, Luo Yunji segera berbicara, mengungkapkan poin pentingnya, jika kamu dapat membantunya mengatasi rintangan yang tak teratasi ini, hadiah ini tidak ada apa-apanya. Setelah mendengar perkataan Luo Yunji, dan melirik ke arah kepala sekolah Yuchi, yang dengan panik memberinya pandangan penuh arti untuk mengisyaratkan persetujuannya, Li Qian terdiam. Ia mulai berpikir, dan setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, baiklah, tidak apa-apa. Jika kali ini aku cukup beruntung untuk membantu Panda Tai Chi senior itu mencapai level legendaris, aku akan sangat berterima kasih. Namun, kurasa waktunya tidak perlu terlalu lama, sekitar 20 tahun saja sudah cukup. Sebagai imbalannya karena membantu hewan peliharaan tingkat C naik ke status legendaris, mereka akan menerima perlindungan selama 20 tahun. Li Qian merasa bahwa hewan peliharaan tingkat C manapun akan menyetujui kesepakatan ini tanpa ragu. Tentu saja, jika gagal, itu lain ceritanya. Namun, menurut Li Qian, kemungkinan kegagalan dalam percobaan ini sangatlah rendah. Melihat Li Qian setuju, Luo Yunji tersenyum. Mengenai jumlah tahun perlindungan yang spesifik, dia tidak membuat keputusan itu. Dia angkat bicara, mengungkapkan pikirannya, kamu dan Panda Tai Chi senior itu bisa membicarakan ini sendiri ketika saatnya tiba. Baiklah. Li Qian mengangguk setelah mendengar kata-katanya, tanpa terlalu memikirkan masalah itu. Karena semuanya sudah disepakati, mari kita mulai. Melihat semuanya sudah beres, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan bersiap untuk memulai percobaan. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar mereka datang ke area evolusi di dalam basis penelitian Gyoku. Pangkalan penelitian Emerald berbeda dengan pangkalan pembiakan Panda Cloud Rain di Loyun Reng. Pangkalan ini tidak memiliki ruang pembiakan. Hanya ada satu susunan isolasi yang khusus digunakan untuk evolusi. Karena adanya susunan pelindung, tidak perlu menghindari apapun. Kelompok itu mengikuti Li Qian dengan langkah santai, dan segera tiba di luar formasi isolasi. Selanjutnya, siapa di antara kalian berdua yang akan pergi duluan? Setelah tiba di luar formasi isolasi, Li Qian berbalik dan menatap kepala sekolah Yuchi dan Luo Yunji. Tanpa ragu, kepala sekolah Yuchi menawarkan diri, saya pergi dulu. Panda Tai Chi saya lebih kuat, jadi kemungkinan keberhasilan eksperimen ini seharusnya lebih tinggi. Li Qian tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Kenyataannya, tes ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kemampuan. Tes ini terutama bergantung pada pemahaman. Melihat antusiasme kepala sekolah Yuchi, Li Qian tiba-tiba menepuk dahinya dan bertanya dengan agak canggung, oh iya, aku lupa bertanya, dari hewan peliharaan jenis apa Panda Tai Chi-mu berevolusi? Milikku berevolusi dari panda cahaya. Milikku berevolusi dari panda hitam. Senior itu juga berevolusi dari panda hitam. Mendengar pertanyaan Li Qian, kepala sekolah Yuchi dan Luo Yunji segera menjawab. Mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit. Ia memandang Profesor Luo Yunji dan menjelaskan, evolusi ini juga membutuhkan bantuan waktu yang tepat, jadi berdasarkan waktu saat ini, tampaknya kita hanya bisa memulai eksperimen dengan Tai Chi Panda milik kepala sekolah Yuchi. Ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajah Luo Yunji. Karena telah berevolusi dari Panda Tai Chi, ia secara alamiah mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan waktu yang tepat. Bab 894. Universitas Penjinak Binatang Sasu. Alam rahasia kedua. Di dalam pangkalan penelitian Batu Giok. Di dalam susunan isolasi yang telah diperbaiki dan disiapkan oleh Scarlet Moon. Li Qian duduk bersila, menunggu dengan tenang. Di sampingnya, seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 20-an juga berdiri dengan tenang.
Pemuda ini tak lain adalah Taichi Panda yang dikontrak kepala sekolah Yuchi. Keduanya menunggu dengan tenang tanpa melakukan gerakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pada saat tertentu, Li Qian, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia mengangkat tangannya dan melihat gelang pintarnya. Hari sudah senja, pukul 17.50. Inilah yang Li Qian sebut sebagai waktu yang menguntungkan sebelumnya. Waktu ini berbeda untuk Taichi Panda. Jika berevolusi dari panda cahaya, pengujian harus dilakukan saat senja. Sebaliknya, jika berevolusi dari panda gelap, percobaan harus dilakukan di pagi hari. Li Qian berspekulasi bahwa situasi ini mungkin terkait dengan energi langit dan bumi. Seperti yang kita semua tahu, fajar dan senja adalah saat ketika terang dan gelap silih berganti. Apalagi momen ini sangat singkat. Oleh karena itu, kita harus bergegas. Tidak ada sedikit pun yang terbuang sia-sia. Begitu dia menyadari sudah hampir waktunya, Li Qian menatap pemuda itu dan berkata, "Senior Yuchi Jinde, sudah siap." Yuchi Jinde adalah nama pemuda itu, dan ia memiliki nama keluarga yang sama dengan kepala sekolah Yuchi. Tak diragukan lagi, kepala sekolah Yuchi lah yang memberinya nama tersebut. Mendengar ini, Yuchi Jinde tidak ragu sedikit pun dan langsung melompat ke formasi yang tidak jauh dari situ. Formasi ini adalah formasi gabungan ganda baru yang telah disiapkan Fei Yue sebelumnya. Formasi ini mengutamakan keseimbangan energi sambil menggunakan agregasi energi sebagai strategi sekunder. Berisi 72 batu energi atribut gelap dan 36 batu energi atribut terang. Saat itu, ia dan Fei Yue membutuhkan banyak usaha untuk mengembangkan formasi gabungan ganda ini. Tentu saja, kekuatan utamanya pasti tetap Scarlet Moon. Li Qian hanya membantu. Yuchi Jinde melompat ke dalam formasi. Li Qian tidak membuang waktu lagi dan segera bertindak, menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan pola formasi dan mengaktifkannya. Rangkaian itu diaktifkan, dan pola rangkaian di dalamnya mulai memancarkan cahaya redup. Setelah menunggu beberapa saat dan menyadari bahwa Yuchi Jinde hampir sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman, Li Qian memberi perintah, "Telan rebung Sisun." Mendengar hal itu, Yuchi Jinde segera bertindak dan mengeluarkan rebung yang seluruhnya tertutupi kilauan hitam dan putih. Ini rebung. Rebung ini tingginya sekitar setengah orang, dan pada bagian paling tebalnya, hampir sebesar tangki air. Li Qian hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui secara kasar bahwa rebung ini memiliki kualitas terbaik. Namun, mengingat pentingnya percobaan ini, tampaknya cukup normal jika Universitas Ilmu Hewan Negeri Michigan menyediakan materi berkaliber ini. Setelah mengeluarkan rebung, Yuchi Jinde tidak mengupasnya. Ia hanya meneguknya dalam-dalam dan menghisap semuanya ke dalam perutnya. Sungguh tidak ada sedikit pun yang terbuang. Percobaan ini sebenarnya tidak sulit. Dengan formasi yang telah disiapkan, keterampilan yang telah diasah, dan bantuan Sisun, hal itu bukanlah tantangan bagi Li Qian. Sama seperti sekarang, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apakah percobaan selanjutnya dapat diselesaikan dengan sukses tergantung pada Yuchi Jinde sendiri. Saya cukup yakin tentang hal ini. Secara teori, percobaan ini tidak sulit. Li Qian merasa bahwa dengan keterampilan pelatihannya sendiri, terutama dengan bantuan jari emas, sosok yang kuat dan berpengaruh ditambah bakat Yuchi Jinde, itu harus menjadi hal yang pasti. Itu tebakannya. Ternyata, tebakannya benar. Ketika hampir 1 jam berlalu dan matahari terbenam secara bertahap memudar, gelombang energi yang terkondensasi tiba-tiba terpancar keluar. Berdengung. Li Qian menyadari fluktuasi energi ini hampir pada saat energi itu dipancarkan. Dia sudah punya beberapa kecurigaan tentang ini. Domain Tai Chi kemungkinan besar adalah keterampilan tingkat dewa. Bagaimana mungkin seseorang yang menguasai keterampilan mengerikan seperti itu tidak menunjukkan fenomena luar biasa? Fluktuasi energi terpancar keluar dari Yuchi Jinde, dan saat berikutnya, pemuda yang duduk bersila di dalam formasi tiba-tiba membuka matanya. Li Qian agak terkejut karena dia melihat cahaya Tai Chi hitam putih berkedip di mata pemuda itu. Bagaimana? Melihat Yuchi Jinde telah membuka matanya, menandakan pencerahannya telah sempurna, Li Qian langsung bertanya. Mendengar ini, Yuchi Jinde tidak dapat menahan ekspresi gembira di wajahnya. Nada suaranya bersemangat, dan ia tak sabar untuk menjawab, "Saya sudah menguasai keterampilan domain Tai Chi, Profesor Li. Silakan lihat, saya akan berbagi informasinya dengan Anda." Saat dia berbicara, aliran informasi muncul di pikiran Li Qian. Yuchi Jinde sudah menjadi hewan peliharaan legendaris, jadi mencapainya bukanlah hal sulit baginya. Setelah menerima pesan dari Yuchi Jinde, Li Qian tidak membuang waktu dan segera mulai menyelidiki. Tidak banyak informasi. Itu hanya pengenalan terhadap keterampilan Tai Chi Domain. Seperti dugaan Li Qian, domain Tai Chi ini memang merupakan keterampilan tingkat dewa, tanpa kejutan apapun. Ini adalah keterampilan hebat yang menggabungkan serangan dan pertahanan dengan menjebak musuh. Cukup adil untuk mengatakan bahwa menguasai atau tidak keterampilan ini membuat perbedaan besar dalam Tai Chi Panda. Saya nyaris tidak berhasil mencapai level legendaris dengan mengandalkan sumber daya yang dikumpulkan oleh mantan kepala sekolah. Ada banyak faktor tak terduga yang terlibat. Selain fakta bahwa itu tidak dapat direplikasi, saya juga merasa bahwa potensi saya belum sempurna. Poin ini telah terungkap secara sistematis dalam perjalanan kemajuan setelah menjadi seorang legendaris. Raja Kera Primordial,
yang membuat kontrak denganku sekitar waktu yang sama, juga naik ke level legendaris sekitar waktu yang sama denganku. Namun, setelah mencapai level legendaris, perkembangannya jauh lebih cepat daripada perkembanganku. Selama bertahun-tahun, meskipun aku masih terjebak di level kedua alam legendaris, ia telah naik ke level kelima alam legendaris. Sekarang setelah saya menguasai keterampilan Tai Chi Domain, saya dapat merasakan tubuh saya telah diremajakan dan telah melepaskan potensi yang belum pernah ada sebelumnya. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum aku bisa menyusul monyet besar itu. Li Qian mengangguk sedikit saat mendengarkan cerita Yu Chi Jinde. Ini sebenarnya sesuatu yang telah diantisipasinya. Keterampilan Tai Chi Domain mewakili lebih dari sekadar keterampilan itu sendiri. Ia juga mengandung banyak aspek tersembunyi dari potensi fisik. Alasan mengapa evolusi sebelumnya tidak lengkap dan cacat adalah karena ia tidak memunculkan potensi sebenarnya dari Tai Chi Panda. Inilah mengapa sebagian besar panda Tai Chi tetap terperangkap dalam legenda. Sekarang setelah saya menguasai keterampilan ini, itu setara dengan menebus potensi rasial ini. Bab 895. Setelah mengisi kembali potensi ras mereka, mereka berdua, bersama hewan peliharaan mereka, tidak membuang waktu lagi dan langsung meninggalkan formasi isolasi. Begitu keduanya muncul, kepala sekolah Yuchi segera menghampiri mereka. Bagus sekali, Jinde, selamat. Kata kepala sekolah Yuchi. Dia membentuk kontrak dengan Yuchi Jinde, dan sebagai master, dia segera menyadarinya setelah Yuchi Jinde menguasai keterampilan domain Taiji dan menyempurnakan potensi rasnya. Justru karena dia menyadari hal itu maka dia tidak ragu untuk menyampaikan ucapan selamat. Terima kasih atas bantuan Profesor Li. Yuchi Jinde menoleh ke arah Li Qian, kata-katanya penuh rasa hormat. Yuchi Jinde benar-benar gembira telah menyelesaikan transformasi ini, yang akan membantunya mengeluarkan lebih banyak potensi pada tingkat legendaris. Dia benar-benar tidak pernah menduga akan mendapat kesempatan seperti itu. Ya, Profesor Li, kali ini kami benar-benar berutang banyak padamu. Kepala sekolah Yuchi tentu tahu apa faktor terpenting dalam transformasi hewan peliharaannya. Jadi dia juga menatap Li Qian, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tidak perlu sopan, kita semua keluarga. Li Qian terkekeh dan melambaikan tangannya, tidak terlalu ambil pusing. Dia dan kepala sekolah Yuchi merupakan pilar Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tidak berlebihan jika menyebut mereka keluarga. Setelah itu, di depan formasi isolasi, kelompok itu mengobrol sebentar, dan kemudian Li Qian memimpin kelompok itu untuk beristirahat di dalam pangkalan penelitian batu giok. Sungguh tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja waktunya belum tiba, jadi belum ada cara untuk memulai evolusi kedua. Baik panda Tai Chi milik Luo Yunji maupun panda Tai Chi tanpa master berevolusi dari panda ke-8. Untuk menyelesaikan eksperimen ini, waktu harus dipilih saat fajar. Masih terlalu dini, jadi kita hanya bisa menunggu. Waktu berlalu dengan cepat, dan fajar segera tiba. Li Qian bangun pagi-pagi sekali. Dia tiba di barisan isolasi. Karena dia perlu melakukan beberapa persiapan dan harus bangun sedikit lebih awal, dia tidak mengganggu Fei Yue dan pergi ke barisan isolasi sendirian. Dia baru saja tiba dan bahkan belum masuk ketika kepala sekolah Yuchi dan Luo Yunji mengikutinya dari dekat. Li Qian menyapa mereka, dan kemudian, tanpa membuang waktu lagi, langsung masuk ke formasi isolasi. Mereka yang memasuki formasi isolasi bersamanya tentu saja termasuk Luo Jinglei, yang berada di tingkat Luo Yun. Dia adalah tokoh utama dalam percobaan ini, jadi wajar saja kalau dia harus ikut serta. Setelah memasuki formasi isolasi, Li Qian memeriksa waktu dan, ketika dia merasa sudah waktunya, segera mengambil tindakan. Dia menyuruh Luo Jinglei dan Yuchi Jinde duduk bersila di dalam formasi. Berikutnya, tentu saja 2, 3, 4, dan sekali lagi. Hampir tanpa kejutan apapun, Luo Jinglei juga menyelesaikan percobaan dan berhasil menguasai keterampilan domain Tai Chi, sehingga melengkapi potensi rasialnya. Terima kasih, Li Qian. Melihat Luo Jinglei-nya berhasil menyelesaikan percobaan dan menguasai teknik domain Tai Chi, Luo Yunji sangat gembira dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baginya, penguasaan keterampilan ini oleh Luo Jinglei memiliki arti yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yuchi Jinde. Yuchi Jinde hanya mengimbangi potensi rasnya dan memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi Luo Jinglei miliknya lebih dari itu. Setelah menguasai keterampilan ini, Luo Jinglei tidak hanya meningkatkan potensinya sendiri tetapi juga melanjutkan penelitiannya tentang Tai Chi Panda. Dengan bantuan keterampilan ini, dia 100% yakin bahwa Tai Chi Panda akan maju ke status legendaris jika evolusinya berhasil. Kelemahan terakhir akhirnya diperbaiki olehnya, atau lebih tepatnya, oleh Li Qian. Itulah sebabnya dia benar-benar berterima kasih kepada Li Qian saat itu, dari lubuk hatinya. Li Qian terkekeh lalu melambaikan tangannya, tidak perlu sopan. Penelitian tentang panda Tai Chi ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Mengesampingkan hal lainnya, menguasai metode evolusi lain untuk hewan peliharaan legendaris saja sudah merupakan keuntungan yang sangat signifikan. Pencapaian ini sangat penting, baik bagi Li Qian secara pribadi maupun bagi Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dapat diduga bahwa begitu pertukaran dibuka, panda Tai Chi pasti akan menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling digemari di kalangan siswa elit Universitas Penjinak Binatang Sasu. Panda Tai Chi adalah hewan peliharaan yang sangat lengkap.
Ia memiliki serangan, kendali, pertahanan, dan vitalitas yang kuat. Dengan hewan peliharaan seperti ini, jika Anda mengeksplorasinya dengan benar, ia bahkan dapat menempati tempatnya sendiri di jajaran legendaris. Setelah menyelesaikan evolusi Luo Jinglei, Li Qian meninggalkan area susunan isolasi dan pergi ke restoran di pangkalan penelitian Jade. Ia bangun pagi sekali, padahal belum sarapan. Meskipun setelah mencapai tingkat Roh Kudus, tubuhnya telah berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, memungkinkannya mempertahankan fungsi tubuhnya tanpa makan biji-bijian atau sereal, melainkan mengandalkan kultivasi dan meditasi. Namun, keinginan untuk makan tidak mudah dilepaskan. Lagi pula, dunia ini bukan dunia budidaya, jadi tidak ada yang namanya puasa. Mereka tiba di restoran pangkalan penelitian Batu Giok, di mana Fei Fei telah menyiapkan sarapan yang sangat mewah. Setelah sarapan, kepala sekolah Yuchi, yang telah menyelesaikan percobaan, tidak pergi tetapi tetap tinggal di pangkalan penelitian Batu Giok. Mereka mengaku ingin melihat lebih banyak eksperimen Tai Chi Panda, tetapi kenyataannya, mereka semua tahu persis apa motif mereka sebenarnya. Mungkin untuk berjaga-jaga terhadap Luo Yunji dan tidak ingin dia punya kesempatan untuk merayu Li Qian. Luo Yunji hanya bisa tersenyum tak berdaya mendengar ini. Dia menemukan kesempatan, di belakang Li Qian, dan mengeluh kepada kepala sekolah Yuchi. Kepala sekolah Yuchi, Anda benar-benar tidak perlu begitu waspada terhadap saya. Kita harus hati-hati. Ouyang Huangtian dan Xiao Fengzi dari sekolahmu sudah melakukan hal seperti ini lebih dari sekali atau dua kali. Kepala sekolah Yuchi melirik Luo Yunji, lalu mulai membeberkan kekurangan mereka tanpa ampun. Mendengar ini, bibir Luo Yunji berkedut tanpa sadar. Kepala sekolah Ouyang dan Dekan Feng, reputasi mereka sungguh buruk. Dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Tepat saat dia berbicara dengan kepala sekolah Yuchi, tiba-tiba, Yuchi Jinde dan Luo Jinglei, dua panda Tai Chi, keluar dari ruang penjinakan binatang setelah kilatan cahaya dan muncul di depan mereka berdua. Ada apa? Tanya kepala sekolah Yuchi, agak bingung, ketika Yuchi Jinde tiba-tiba muncul dari ruang penjinakan binatang sendirian. Yuchi Jinde tidak langsung menjawab pertanyaan kepala sekolah Yuchi. Ia malah menoleh ke arah Luo Jinglei dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu juga merasakannya? Luo Jinglei mengangguk. Kedua panda Tai Chi itu tiba-tiba melakukan gerakan aneh, yang membuat kepala sekolah Yuchi dan Luo Yunji bingung. Bab 896. Fiuh. Li Qian menghela napas panjang. Setelah sekitar 2 jam, Tai Hua juga berhasil melakukan percobaan. Tai Hua adalah nama panda Tai Chi yang tidak memiliki guru. Percobaannya berbeda dari percobaan Luo Jinglei dan Yuchi Jinde. Ini bukan hanya tentang mempelajari keterampilan Tai Chi. Dengan keterampilan ini, seseorang dapat mengisi kembali potensi rasnya dan menjadi legenda. Faktanya, itulah yang terjadi. Kesempatan seperti ini langka dan berharga. Bagaimana mungkin ia bisa melewatkannya begitu saja? Akan tetapi, karena ia merupakan hewan peliharaan bebas tanpa tuan, ia tidak memiliki bantuan yang sangat penting saat menerobos, dan ada kemungkinan gagal. Akhirnya, ia mengatasi rintangan itu, menerobos kendala itu, dan berhasil maju ke level legendaris. Fondasinya sangat kokoh, kekuatannya sangat dahsyat, dan sumber daya yang terkumpul bahkan lebih mengerikan daripada milik Luo Jinglei. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Tai Hua berhasil mencapai level legendaris dan berubah menjadi seorang pria parubaya berusia 50-an. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yuchi Jinde. Setelah berhasil menembus belenggu dan mencapai level legendaris, Tai Hua sangat bahagia. Ia menatap Li Qian, menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih, dan memancarkan sedikit aura kesatria. Li Qian mengangguk dan menerima rasa terima kasih itu. Saya membantunya menguasai bidang Tai Chi dan maju ke tingkat legendaris. Rasa terima kasih ini tidak ada apa-apanya. Selamat, selamat. Orang tersebut dan hewan peliharaannya keluar dari barisan isolasi dan langsung menerima ucapan selamat dari semua orang. Karena Tai Hua muncul dalam wujud manusia, hasil percobaannya sudah jelas dengan sendirinya. Senior Tai Hua, kau telah mencapai level legendaris. Mulai sekarang, jalanmu akan mulus. Luo Jinglei menangkupkan kedua tangannya dalam posisi memberi hormat, senyumnya terlihat jelas. Pencarian Dao hanyalah permulaan. Kata Tai Hua dengan sungguh-sungguh, suaranya dipenuhi emosi. Kedua panda Tai Chi mengobrol seperti ini, dan saat berikutnya, mereka, termasuk Yuchi Jinde, semuanya membeku sesaat. Saat Li Qian, kepala sekolah Yuchi, dan Luo Yunji semuanya bingung dengan ini, ketiga panda Tai Chi secara bersamaan memancarkan semburan cahaya Tai Chi. Lampu hitam dan putih itu berkedip-kedip dan saling bertautan, tampak sangat misterius. Apa yang terjadi? Tanya Li Qian. Kepala sekolah Yuchi dan Luo Yunji bertukar pandang, lalu menggelengkan kepala. Reaksi tiba-tiba binatang berkepala 3 itu benar-benar di luar dugaan. Keduanya bingung. Li Qian berhenti bertanya dan mengalihkan pandangannya ke cahaya Tai Chi. Cahaya cemerlang Tai Chi tidak bertahan lama. Ia dengan cepat membentuk suatu domain. Di dalam area tersebut, 3 pola Tai Chi besar tersebar di tanah. Dalam wilayah Tai Chi yang luas, rantai yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari ikan yin dan yang. Rantai hitam dilepaskan dari ikan yin, dan rantai putih dilepaskan dari ikan yang. Ketiga domain Tai Chi melepaskan rantai yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian masuk ke dalam kehampaan, tampak sangat aneh. Mungkinkah
Melihat pemandangan ini, kepala sekolah Yuchi seolah menyadari sesuatu dan mengeluarkan suara tak percaya. Ada apa? Tanya Li Qian. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Kepala sekolah Yuchi tidak menjawab Li Qian, melainkan berteriak cemas. Klik. Kepala sekolah Yuchi ingin menghentikan ketiga panda Tai Chi, tetapi meskipun dia segera berbicara, sudah terlambat, karena pada saat berikutnya suara seperti kaca pecah tiba-tiba terdengar. Apa ini? Li Qian menatap celah spasial yang tiba-tiba muncul disertai suara pecahan kaca, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Kurasa aku tahu apa yang terjadi, kata kepala sekolah Yuchi dengan nada rumit. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan memanggil Yuchi Jinde. Melihat ini, Luo Yunji juga memanggil Luo Jinglei. Melihat hal ini, Tai Hua pun berhenti menggunakan keahliannya. Maaf, Profesor Li. Tai Hua berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya kita mengalami sedikit reaksi stres. Respon stres? Tanya Li Qian. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Tai Hua sudah mencapai level legendaris. Secara logika, kendalinya atas tubuhnya seharusnya hampir sempurna, kalau tidak sempurna. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami reaksi stres? Reaksi ini, yang tampaknya sudah tertanam dalam dirinya, cukup aneh, membuat Li Qian bingung. Namun, kepala sekolah Yuchi tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Dia melirik Li Qian, terdiam sejenak, lalu berkata, Li Qian, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, dia tidak berlama-lama lagi dan langsung melangkah ke celah spasial yang baru saja diciptakan oleh 3 keterampilan domain Tai Chi. Adapun Luo Yunji, dia dengan bijak memilih untuk tetap di tempatnya dan tidak menyelidiki lebih lanjut. Bagaimanapun, ini adalah tempat Universitas Penjinak Binatang Sasu. Sebagai orang luar, jika dia terlalu mendalami suatu hal, mungkin akan menyinggung orang lain. Dia menyadari hal ini. Di sisi lain, Li Qian mengikuti kepala sekolah Yuchi dan melangkah ke celah spasial. Begitu melangkah keluar, ia mendapati tubuhnya jatuh bebas tanpa kendali, dan kecepatannya semakin cepat. Li Qian terkejut, tetapi ia segera tenang. Ia percaya kepala sekolah Yuchi tidak akan pernah menyakitinya. Terjun bebas itu tidak berlangsung lama, sekitar 1 menit, sebelum ia menyentuh tanah. Pendaratannya lembut. Tepat sebelum ia menyentuh tanah, ada kekuatan yang mengangkatnya dengan lembut. Oleh karena itu, kejatuhan bebas ini tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Di mana ini? Setelah mendarat, Li Qian segera mulai mengamati sekeliling. Tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu yang tak biasa, tempat itu merupakan ruang kecil dan terisolasi yang dipenuhi kabut tebal, begitu pekatnya sehingga orang tidak dapat melihat tangannya di depan wajah. Tempat ini sangat istimewa. Ikutlah denganku. Kepala sekolah Yuchi berdiri di samping Li Qian, tatapannya tertuju pada suatu titik. Mendengar ini, Li Qian sama sekali tidak ragu dan mengikuti langkah kepala sekolah Yuchi, menuju ke suatu arah yang kabutnya tebal. Mereka bergerak zigzag, maju, mundur, kiri, dan kanan selama sekitar 3 menit sebelum pemandangan yang sama sekali berbeda tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Melihat pemandangan yang tak biasa ini, Li Qian membeku di tempat. Mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia diam tak bergerak seperti sepotong kayu. Ketika kepala sekolah Yuchi melihat reaksi Li Qian, ekspresinya menjadi agak rumit, dan untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana memulai perkenalannya. Tempat ini memang agak terlalu dini untuk Li Qian saat ini. Itu semua terjadi secara tidak sengaja. Sekarang tabir ini telah terangkat, tak perlu lagi disembunyikan. Yang terpenting, transmisi mental baru saja bergema di dunia kecil ini. Justru karena dia menerima transmisi spiritual inilah dia berinisiatif membawa Li Qian ke sini. Bab 897. Li Qian dan kepala sekolah Yuchi berjalan lurus ke depan. Dia mengikuti langkah kepala sekolah Yuchi dan menghabiskan sekitar 3 menit melewati formasi kabut. Segera setelah itu, dia melihat sebuah gambar. Seketika itu juga, dia tertegun oleh pemandangan di hadapannya dan berdiri terpaku di tempatnya. Tepat pada saat ini, jauh di dalam kabut tebal, sebagian besar area telah dibersihkan. Daerah ini sama sekali tidak berkabut, malah sebaliknya, memberikan perasaan jernih dan indah. Tentu saja, yang mengejutkan Li Qian bukanlah ruang kecil dan terisolasi itu, tetapi sebuah tangan, atau lebih tepatnya, lengan yang terputus. Ya, ada lengan yang terputus tergeletak di ruang ini. Ukuran lengan yang terputus itu cukup dibesar-besarkan, mungkin panjangnya 300 atau 400 meter. Lengan yang terputus ini tergeletak di angkasa, tertutupi bulu kemerahan, tampak sangat aneh dan menyeramkan. Lengan raksasa itu diukir dengan segala macam pola susunan yang rumit. Selain itu, rantai warna-warni melilit lengannya. Sekilas terlihat jelas bahwa itu luar biasa. Keterampilan formasi susunan Li Qian telah meningkat pesat selama periode ini karena ia telah belajar dan memasang susunan-susunan dari Fei Yue. Oleh karena itu, ia segera menyadari bahwa tempat ini luar biasa dan telah dipasangi beberapa susunan perangkap yang sangat canggih. Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat lengannya yang terputus. Dia bertanya kepada kepala sekolah tua Yuchi di sampingnya, berharap mendapat jawaban. Pada saat ini, hatinya sebenarnya sedang kacau. Bukan sekadar rasa ingin tahu terhadap lengan di tengah kabut, tetapi juga rasa takut yang mendalam. Ya, saat Li Qian melihat lengan itu,
dia merasakan tekanan luar biasa, seperti gelombang pasang, yang menerjangnya. Kekuatan itu seperti langit yang runtuh. Itu seperti tangan raksasa yang terjulur dari langit. Menghancurkan diri sendiri semudah menghancurkan semut. Ini adalah pertama kalinya Li Qian merasakan tekanan yang begitu menakutkan. Bahkan dari dewa tingkat menengah, dia tidak merasakan tekanan seperti itu. Di samping itu, di depan lengan yang terputus ini, tempat susunan rune saling bertautan, seorang lelaki tua tengah duduk bersila saat ini. Pria tua itu berambut dan berjanggut putih, serta mengenakan jubah putih. Ia duduk di sana dengan aura kebijaksanaan dari dunia lain, layaknya seorang tetua yang menyendiri. Guru Qiu, terima kasih atas bantuannya. Kepala sekolah Yuchi berjalan dengan hormat ke arah pria tua berjubah putih itu dan berkata dengan nada meminta maaf. Bukan apa-apa. Tetua berjubah putih, yang dipanggil Guru Qiu, tampak acuh tak acuh. Ia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke Li Qian. Kau adalah seorang jenius sekali dalam satu abad yang dibina oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Dia mulai mengamati Li Qian, lalu tertawa terbahak-bahak. Hari ini, karena kamu secara tidak sengaja menemukan dunia kecil ini, itu membuktikan bahwa kamu memiliki hubungan dengan tempat ini. Kebetulan sekali, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui beberapa hal. Namun, untuk saat ini, sebaiknya simpan sendiri dan jangan disebarkan, karena ini melibatkan salah satu rahasia terbesar Universitas Penjinak Binatang Sasu, dan juga salah satu aset terbesar Universitas Penjinak Binatang Sasu. Apakah ini lengan yang terputus? Tanya Li Qian. Kepala sekolah Yuchi mengangguk. Seperti yang kalian lihat, ini adalah lengan yang berasal dari makhluk purba yang kuat. Apakah itu hewan peliharaan? Tanya Li Qian dengan tidak sabar. Guru Qiu menjawab, aku juga tidak tahu. Bisa jadi itu binatang peliharaan, atau bisa juga penjinak binatang. Tanpa henti, ia melanjutkan, sebenarnya, pada level tertentu, tidak banyak perbedaan antara hewan peliharaan dan penjinak hewan. Keduanya memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia dan memindahkan gunung serta lautan. Li Qian mengangkat tangannya dengan hormat, seperti seorang pelajar yang haus akan ilmu pengetahuan, dan bertanya, Guru Qiu, bolehkah saya bertanya, pemilik lengan ini sudah mencapai tingkatan apa? Tanpa ada upaya untuk menyembunyikan apapun, Guru Qiu langsung menjawab, kami juga tidak sepenuhnya yakin tentang tingkat spesifiknya. Namun, setelah penelitian bersama oleh banyak peternak dan arkeolog di Sekolah Penjinakan Binatang Sasu kami telah membuat kesimpulan kasar bahwa pemilik lengan ini kemungkinan besar adalah seorang yang sangat kuat, seseorang yang telah melampaui tingkat dewa. Melampaui tingkat dewa. Mendengar ini, mata Li Qian melebar tak percaya. Penjinak binatang buas dan hewan peliharaan terkuat yang pernah dilihatnya adalah dewa tingkat menengah. Dalam pemahamannya, melampaui bahkan para dewa tertinggi pun sudah merupakan eksistensi yang luar biasa dan tak terbayangkan. Itu adalah Universitas Penjinak Binatang tingkat atas, dan bahkan fondasi sejati dari seluruh Federasi Sia Timur. Makhluk kuat yang mampu menjaga suatu wilayah. Akan tetapi, tepat pada saat itu, sesosok makhluk mengerikan yang bahkan melampaui para dewa tertinggi, mengulurkan lengan telanjangnya di hadapannya. Dampaknya pada Li Qian tidak diragukan lagi belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menatapnya beberapa saat, dia terpaksa mengalihkan pandangannya. Sebab jika dia terus-menerus melihatnya seperti itu, dia mendapati bahwa energi mentalnya tersapu dan tenggelam dalam keputusasaan. Hal ini bahkan dalam kondisi terisolasi dan terpisah oleh formasi. Jika dihadapkan dengan hal itu secara langsung, Li Qian merasa bahwa dia tidak akan bertahan 2 detik sebelum kekuatan mentalnya kemungkinan akan runtuh. Makhluk yang begitu kuat, bahkan melampaui tingkat dewa, benar-benar mengerikan. Li Qian menelan ludah lagi dan bertanya dengan hati-hati, lalu, bagaimana orang ini bisa mati? Guru Qiu tersenyum dan berkata, itu pertanyaan yang sangat bagus, tetapi sayangnya, kami juga tidak tahu jawabannya. Di bagian terdalam alam dimensi, terdapat sebuah sungai. Sungai panjang berwarna merah darah yang terkadang mengalir di tanah dan terkadang melayang di langit. Pada tahun-tahun awal, Federasi Sia Timur kami bersatu dengan 8 negara lain untuk menyelenggarakan ekspedisi ilmiah. Selama ekspedisi ilmiah itu, tim menjelajah ke bagian terdalam dari bidang dimensi, melampaui 7 bidang dimensi. Di suatu tempat di mana langit dipenuhi pasir kuning dan jarak pandang redup, tim ekspedisi melihat sebuah sungai yang mengapung di cakrawala. Ya, itu memang sungai yang menggantung di langit. Ada banyak mayat termutilasi yang mengapung di sungai itu. Lengan ini diambil dari sungai yang mengapung di langit itu. Li Qian mendengarkan penjelasan Guru Qiu dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan gambaran pasir kuning memenuhi langit, sungai keruh mengalir, serta gunungan mayat dan lautan darah. Pemandangan seperti itu, meskipun dia tidak mengalaminya secara langsung, pasti akan memberinya kenangan yang tak terlupakan. Dengan kata lain, jauh di dalam dimensi ini, terdapat makhluk-makhluk kuat yang melampaui tingkat keilahian, tanya Li Qian. Nada suaranya sangat serius. Guru Qiu mengangguk. Mereka memang ada, dan jumlahnya lebih dari 1. Jumlahnya cukup banyak. Bab 898. Jauh di dalam alam rahasia ketiga Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, kehampaan hancur, dan Li Qian melihat dunia kecil yang bahkan lebih misterius. Kepala sekolah Yuchi lah yang memimpin jalan. Di dunia kecil ini, di tengahnya yang diselimuti kabut tebal, ia melihat sebuah lengan besar yang terpotong, panjangnya 3 atau 400 meter.
Lengan yang terpenggal itu tergeletak di dunia kecil itu, memancarkan aura yang menakjubkan bagaikan gelombang raksasa. Meskipun terhalang oleh susunan sihir, tetap saja membuat orang yang melihatnya merasa gelisah dan tak berani memandangnya lama-lama. Dari kepala sekolah Yuchi, Li Qian mengetahui bahwa lengan yang terputus itu berasal dari dimensi yang sangat dalam dan diselamatkan dari sungai yang mengapung di langit. Pemiliknya adalah eksistensi yang melampaui tingkat dewa. Sebenarnya ada makhluk mengerikan yang telah melampaui tingkat dewa, dan jumlahnya lebih dari satu di bagian terdalam alam dimensi. Li Qian mendengarkan pernyataan Guru Qiu, tetapi wajahnya yang tenang menyembunyikan serangkaian gelombang yang bergejolak. Li Qian merasa tak percaya. Sambil hatinya terguncang, ia juga memikirkan hal lain yang mengerikan, makhluk sekuat dan sekejam itu tetap saja tumbang. Raksasa transenden dan tak terbayangkan macam apa musuh yang ia hadapi. Entahlah. Makhluk-makhluk sekuat itu di luar pemahamanku. Aku hanya penjaga mayat. Suara Guru Qiu terdengar tenang, dan ia tampak tidak menunjukkan perubahan emosi apapun saat membicarakan hal ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Qiu, Li Qian ragu sejenak, tetapi menelan kembali kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Ia ingin bertanya tentang hal-hal di atas tingkat keilahian, tetapi setelah dipikir-pikir, ia merasa itu tidak perlu. Sekalipun Guru Qiu tahu, ia, seekor udang yang baru saja memasuki alam Roh Kudus, tidak perlu tahu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, mengetahui hal-hal tertentu hanya akan menambah masalah Anda. Guru Qiu, tahukah Anda apa yang terjadi pada Taihua dan yang lainnya? Li Qian menunjuk Taihua di sampingnya dan bertanya. Kemudian, ia menceritakan secara singkat kejadian yang baru saja terjadi di pangkalan penelitian Batu Giok. Maksudmu, termasuk dia, 3 panda Tai Chi legendaris tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas mengaktifkan kemampuan mereka, menembus penghalang dunia kecil ini. Setelah mendengar pernyataan Li Qian, raut keraguan muncul di mata Guru Qiu. Setelah merenung sejenak, ia berkata, saya pernah mendengar seorang senior dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir berkata bahwa pemilik lengan yang terputus ini mungkin mati karena 2 alasan, satu adalah gelombang energi dahsyat di bagian terdalam alam dimensi, dan yang lainnya adalah pertempuran. Ia berhenti sejenak, melirik Taihua lagi, lalu melanjutkan, sekarang sepertinya kemungkinan besar karena yang terakhir. Alasan mengapa ketiga panda Tai Chi ini mengalami reaksi stres mungkin karena hewan peliharaan ini ikut serta dalam pembunuhan pemiliknya yang berlengan satu. Itu seperti reaksi naluriah antara musuh alami. Guru Qiu menjelaskan, lalu menambahkan, tentu saja, apa yang saya katakan hanyalah tebakan saya. Benar atau salah, kalian harus memutuskan sendiri. Apapun yang terjadi, terima kasih banyak, Guru Qiu. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, lalu dengan tulus berterima kasih kepada Guru Qiu. Ia merenungkannya sejenak dan merasa perkataan Guru Qiu sangat masuk akal. Alasan Taihua dan yang lainnya mengalami reaksi stres mungkin karena kemunculan musuh alami mereka. Memikirkan hal ini, matanya bergerak hampir tak terlihat. Jika semua yang dikatakan Guru Qiu benar, itu berarti Tai Chi Panda masih memiliki potensi yang belum tergali. Mampu melawan pemiliknya dengan lengan yang hilang, potensi spesies Tai Chi Panda tentu tidak berhenti di situ. Terima kasih atas penjelasannya, Guru Qiu. Ngomong-ngomong, Guru Qiu, Anda baru saja mengatakan bahwa lengan yang terputus ini adalah salah satu nilai inti sekolah kami. Apa maksudnya? Li Qian melanjutkan bertanya. Dia masih mempunyai banyak pertanyaan, apa gunanya lengan yang terputus yang telah diselamatkan dari bagian terdalam sungai langit alam dimensi, dan mengapa Universitas Penjinak Binatang Sazu menempatkannya di dunia kecil ini. Alasan mengapa ia dianggap sebagai salah satu fondasi sejati sekolah kami sangat sederhana, lengan yang terpenggal ini luar biasa. Jika segelnya rusak dan tekanannya dibiarkan menyebar dan runtuh, ia dapat membantu beberapa hewan peliharaan tingkat Sein menembus batas potensi ras mereka. Guru Qiu menjelaskan, beberapa dapat menembus belenggu dan maju ke tingkat legendaris, sementara yang lain dapat memulai evolusi paksa. Evolusi yang dipaksakan. Seru Li Qian terkejut setelah mendengar penjelasan Guru Qiu. Apakah itu menerobos belenggu tubuh fisik di bawah tekanan tinggi dan melampaui diri sendiri? Guru Qiu mengangguk, sambil melirik Li Qian dengan pandangan setuju. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius sekali dalam seabad yang dididik oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu, ia menebak poin kuncinya hanya dengan satu kalimat. Bakat mengasuh seperti itu benar-benar menakjubkan, dan tidak mengherankan jika sang guru mengingatkannya untuk datang. Baiklah, tempat ini akan terbuka untuk kalian mulai sekarang. Saya harap kalian bisa meneliti sesuatu yang berguna untuk sekolah kita. Sambil mengangguk, Guru Qiu menambahkan, kalau kalian mau ikut, hubungi saja Fei Xiaozi langsung. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi yang rumit, tetapi di saat yang sama, ia juga mengerti. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Universitas Penjinak Binatang Sazu, meskipun hanya memiliki beberapa metode baku untuk mengembangkan hewan peliharaan legendaris, masih dapat terus memproduksi hewan peliharaan legendaris. Akan tetapi, metode evolusi yang dipaksakan ini kemungkinan bersifat individual dan tidak mungkin dapat ditiru. Selain itu, cara Guru Qiu menyapa Dekan Fei memungkinkan Li Qian untuk menebak secara kasar senioritasnya. Siapapun yang bisa langsung memanggilnya, Fei muda, pastilah memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada Dekan Fei, yang berarti, lebih tinggi daripada kepala sekolah Yuchi. Selanjutnya, Li Qian mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait lengan yang terputus.
Guru Qiu menjawab semua pertanyaan yang ia ketahui tanpa ragu. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, ia diantar kembali ke pangkalan penelitian batu giok oleh kepala sekolah Yuchi. Keduanya kembali ke pangkalan penelitian batu giok dan bertemu Luo Yunji, yang sangat bijaksana dan, meskipun sedikit penasaran, tidak bertanya apapun. Setelah percobaannya berhasil, ia tidak tinggal lama dan tidak sabar untuk kembali dan mencobanya sendiri untuk melihat apakah ia bisa mencapai evolusi Tai Chi Panda yang sempurna. Li Qian pun pergi untuk mengantarnya. Di dalam pusat teleportasi di kota Sasu, Luo Yunji ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara dan memberikan nasihat, saya kira-kira tahu kemana kepala sekolah Yuchi membawa Anda. Yang ingin saya katakan adalah Anda harus sangat berhati-hati saat meneliti benda-benda terlarang itu. Universitas Penjinak Binatang Mizu kami telah menemui cukup banyak masalah di area ini. Bab 899. Setelah mengantar Luo Yunji pergi, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu untuk menemui Dekan Fei. Dia menemui Dekan Fei dan menceritakan semua yang baru saja terjadi, bahkan mengungkapkan hal-hal yang diperingatkan Luo Yunji kepadanya. Dekan Fei tertegun oleh kata-kata Li Qian dan terdiam selama 2 atau 3 menit sebelum akhirnya menghela napas panjang dan berkata, karena Guru Qiu sudah berkata begitu, maka kapanpun kau ingin memasuki dunia kecil itu untuk mempelajari lengan yang terputus itu, kau bisa memberitahuku kapan saja dan aku akan mengaturnya untukmu. Tanpa jeda, ia melanjutkan, juga, Luo Yunji benar. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau pergi untuk mempelajari lengan yang terputus itu, jangan tinggal terlalu lama, paling lama 1 jam. Itu adalah lengan yang terputus dari keberadaan terlarang. Berada di dalamnya dalam waktu lama dapat memengaruhi pikiran Anda dan menyebabkan kebingungan mental. Keberadaan terlarang. Li Qian mendengarkan kata-kata Dekan Fei, merenungkan kata itu, dan kilatan tajam tiba-tiba melintas di matanya. Melalui pengalaman aneh hari ini, ia menemukan bahwa pemahamannya tentang dunia ini telah semakin dalam. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Dekan Fei, mengapa Profesor Luo Yunji tahu begitu banyak tentang masalah ini? Profesor Luo Yunji, seharusnya dia mempelajari benda terlarang serupa. Dekan Fei berpikir sejenak, lalu menyadari poin kuncinya. Ia pun angkat bicara dan menjawab dengan tenang. Apakah Universitas Penjinak Binatang Mizu mereka juga memiliki benda terlarang seperti itu? Mendengar ini, mata Li Qian sedikit melebar, dan raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Dekan Fei menatap Li Qian dan berkata penuh arti, katakan padaku, mengapa Universitas Penjinak Binatang Sasu kita hanya memiliki satu lengan yang terpenggal? Hanya dengan kalimat sederhana ini, Li Qian langsung mengerti maknanya yang mendalam. Mengapa Universitas Penjinak Binatang Sasu hanya mendapatkan lengan yang terputus dari mayat yang berasal dari bagian terdalam alam dimensi dan diambil dari sungai langit? Kata-kata Dekan Fei memiliki implikasi yang sangat jelas. Apakah 8 benda besar yang memotong-motong mayat terlarang ini? Li Qian tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Dekan Fei menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, bukan begitu. Meskipun kami berdelapan menyembunyikan sebagian dari mayat terlarang itu, mayat terlarang yang satu ini tidak kami bedah. Saat kami mengambil mayat ini dari Sky River, mayatnya sudah terpotong-potong, dan jumlahnya tinggal 8 bagian. Aku mengerti. Li Qian tampak tercerahkan setelah mendengar penjelasan itu. Selanjutnya, dia menghabiskan beberapa menit berbicara dengan Dekan Fei tentang tabu, dan kemudian kembali ke pangkalan penelitian giok di alam rahasia No. 3. Kembali di pangkalan penelitian giok, Li Qian mendapati Fei Yue sedang mempelajari formasi. Merasakan aura mendalam dan tak terbatas yang terpancar darinya, Li Qian sempat tertegun sejenak. Kali ini, terobosannya ke tingkat Roh Kudus benar-benar membebaskan Fei Yue dari belenggu. Dengan terlepasnya belenggu, semua fondasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, beserta akumulasi yang ia buat selama periode ini, tiba-tiba meletus, langsung meningkatkan level kekuatannya ke tingkat ke-6 Roh Kudus. Kenaikannya memang tidak secepat meteor, tetapi sudah mendekati. Menyadari kebingungannya, Li Qian menatap Fei Yue dan bertanya langsung, Fei Yue, apakah kamu tahu tentang tabu? Tabu. Mendengar kata-kata Li Qian, Fei Yue tertegun sejenak, lalu bertanya, kau melihat tabu? Aku melihat bagian dari area terlarang, jawab Li Qian. Ia tidak sengaja menipu Fei Yue, karena lengan yang terputus itu memang bagian dari area terlarang. Aku tak menyangka kau, yang hanya berada di level roh suci, sudah bersentuhan dengan makhluk terlarang, ujar Fei Yue dengan nada emosi, matanya dipenuhi perasaan yang rumit. Saya hanya mengetahui keberadaan tabu itu secara kebetulan, kata Li Qian. Fei Yue angkat bicara, menjelaskan, menurut Nabi Agung, apa yang disebut tabu adalah sumber kekacauan. Mereka hidup di bagian terdalam alam dimensi, kekuatan mereka tak terduga, dan mereka memiliki daya penghancur yang luar biasa. Sebenarnya, menurut catatan plan obsidian kami, apa yang disebut tabu itu punya nama lain, yaitu Raja Void. Raja Binatang Hampa. Pada titik ini, alisnya berkerut dalam. Secepat ini, Raja Void sudah muncul. Ini bukan pertanda baik. Bukan itu masalahnya. Sebenarnya, yang kulihat bukanlah Raja Void yang hidup, melainkan sisa-sisa terlarang yang melayang keluar dari bagian terdalam alam dimensi, Li Qian buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Li Qian, ekspresi Fei Yue agak membaik. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian melupakan masalah itu.
Meskipun Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir memberinya hak istimewa khusus, yang memungkinkannya mempelajari lengan terputus yang terlarang, saat ini ia tidak mempunyai niat seperti itu. Dia tahu betul bahwa pada tahap ini, dia tidak mempunyai proyek relevan maupun petunjuk apapun, dan bahkan jika dia memaksakan diri mempelajari lengan yang terputus itu, dia tidak akan mendapat banyak manfaat. Akan lebih baik untuk fokus pada saat ini, seperti peningkatan dan evolusi Tai Chi Panda. Karena sudah dijelaskan sebelumnya, saat Liqian bersiap memulai percobaan perbaikan dan evolusi, Universitas Penjinakan Binatang Sazu sudah mengiriminya subjek evolusi, seekor panda terang yang sudah mencapai batas potensi rasnya, dan seekor panda gelap yang juga sudah mencapai batas potensi rasnya. Melihat dua binatang peliharaan yang dibawa untuk diuji, Liqian tiba-tiba teringat sesuatu dan berpikir keras. Dengan menggunakan bakat penjinak binatang, mata penglihatan sejati, Liqian memeriksa dan menemukan bahwa meskipun potensi panda cahaya serupa dengan panda kegelapan di permukaan, penguasaan keterampilannya mengungkapkan bahwa potensinya sedikit lebih tinggi. Dengan pemikiran ini, ia tanpa ragu-ragu dan telah mengambil keputusan. Ia menghubungi Din Fei melalui gelang pintarnya. Setelah Dekan Fei tiba, ia langsung menyatakan permintaannya, "Begini, Dekan Fei, kekuatan spiritualku telah mencapai tingkat legendaris, dan aku telah mendapatkan posisi kontrak baru. Aku berencana untuk menempatkan slot kontrak baru ini padanya." Sambil berbicara, Liqian menunjuk langsung ke arah panda cahaya. "Tidak masalah. Mulai sekarang, untuk hewan peliharaan apapun yang kami kirimkan, jika kau ingin membuat kontrak, kau tidak perlu memberi tahu kami. Buat saja kontraknya secara langsung." Dekan Fei tersenyum, tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia akan mengabulkan permintaan Liqian dengan segala cara. Bab 900. Mendengar perkataan Dekan Fei, ekspresi Liqian tampaknya tidak banyak berubah, tetapi sebenarnya dia cukup tersentuh di dalam. Alasan Dekan Fei berkata seperti itu adalah untuk menunjukkan bahwa mereka percaya sepenuhnya padanya dan mendukungnya sepenuh hati. "Terima kasih, Dekan Fei." Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus, Liqian tanpa ragu lagi langsung menjalin kontrak dengan panda cahaya, memberinya nama Babao. Setelah kucing roh, Liqian akhirnya berhasil mengontrak binatang peliharaan lain, yang membuatnya dipenuhi emosi. 4 orang dan 4 hewan peliharaan, ini semua adalah binatang kontrak dan ras manusia spesial yang dimilikinya saat ini. Terlebih lagi, panda cahaya dapat segera berevolusi menjadi panda Tai Chi. Meskipun mustahil baginya untuk langsung mencapai level legendaris, ia akan menjadi pelengkap yang hebat bagi kekuatannya sendiri. Selain itu, ada juga tingkat kekuatan mental Liqian sendiri. Dia baru saja mencapai tingkat Roh Kudus, jadi meskipun dia punya hewan peliharaan legendaris, dia tidak akan bisa membuat kontrak dengannya. Tai Chi Panda saat ini adalah rekan kontrak terbaiknya. Tentu saja, pilihan tegas Liqian untuk membuat kontrak dengan Tai Chi Panda juga terkait erat dengan potensi ras Tai Chi Panda itu sendiri. Jauh di dalam alam rahasia ketiga, di dunia kecil, kematian pemilik lengan yang terputus sebenarnya terkait dengan Tai Chi Panda. Ketika Liqian pertama kali mendengar berita ini, dia cukup terkejut. Hal ini menunjukkan bahwa panda Tai Chi, sebagai bentuk evolusi, mungkin belum sepenuhnya menyadari potensi spesiesnya. Dengan mengontrak Tai Chi Panda sekarang, ia dapat lebih mengeksplorasi potensi hewan peliharaan ini di masa mendatang. Melihat ini, Dekan Fei tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga mengangguk sambil tersenyum. Panda cahaya bahkan belum selesai berevolusi ketika mereka membentuk kontrak. Jika ini terjadi pada siswa atau guru lain, dia pasti akan menghentikan mereka. Lagi pula, sangat sulit untuk membatalkan kontrak yang sudah dibuat, dan jika panda cahaya ini akhirnya gagal berevolusi, itu sama saja dengan membuang slot kontrak. Bahkan panda Tai Chi dari Universitas Penjinak Binatang Michigan, yang dapat mencapai puncak alam Roh Kudus, di matanya, adalah sesuatu yang sia-sia. Sebelumnya, itu karena levelnya yang rendah, tetapi mulai sekarang, Dekan Fei telah memutuskan bahwa Liqian tidak boleh lagi mengontrak binatang peliharaan yang potensi rasnya lebih rendah dari binatang legendaris. Dalam pandangan Dekan Fei, jenis hewan peliharaan ini, yang melibatkan kontrak, pasti akan menghambat Liqian di masa depan. Alasan dia tidak mencoba menghalangi Liqian kali ini sederhana, karena Liqian telah melakukannya tanpa ragu-ragu, itu berarti perbaikan dan evolusi berikutnya akan 100% berhasil. Keyakinan yang tak dapat dijelaskan ini adalah apa yang telah dikumpulkan Liqian melalui kasus evolusi yang tak terhitung jumlahnya yang berhasil. Keyakinan yang tak terjelaskan yang dimiliki orang-orang di sekitarnya terhadapnya sekarang, meski tidak sampai pada titik keyakinan buta, sebenarnya tidak jauh dari itu. Tidak perlu ada ucapan terima kasih antara kau dan aku, atau antara kau dan sekolah. Yang seharusnya berterima kasih adalah kami, kata Dekan Fei dengan sungguh-sungguh. Liqian tidak membahasnya lebih lanjut. Ia malah tersenyum dan mengganti topik, "Begini, setelah evolusi selesai, aku punya kejutan untuk sekolah, jadi aku harus merepotkan Dekan Fei untuk menunggu di sini sebentar." "Tidak apa-apa, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan berkeliling saja di sini. Kebetulan aku juga butuh bantuanmu nanti," kata Dekan Fei, lalu mulai berkeliling di pangkalan penelitian Batu Giok. Sejak pangkalan penelitian Batu Giok bergabung dengan pangkalan penelitian kosong di sekitarnya, pangkalan tersebut telah mengalami perubahan yang luar biasa. Meskipun Din Fei sering ke sini, dia belum pernah tur yang layak sebelumnya. Sekarang setelah punya waktu, dia bisa melihat-lihat dengan saksama.
Meskipun Li Qian sedikit penasaran dengan apa yang dibicarakan Dekan Fei, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Akan ada banyak waktu setelah perbaikan dan evolusi selesai. Dengan rencana dalam pikirannya, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera tiba di luar formasi penyembunyian. Dia duduk di sana bersila, menunggu dengan tenang. Evolusi panda Tai Chi berbeda dengan hewan peliharaan lainnya. Evolusi bergantung pada waktu tertentu. Jika waktunya tidak tepat, evolusinya pasti akan gagal. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Setelah menunggu dengan cara ini, Li Qian akhirnya bertindak ketika matahari terbenam di barat. Tanpa ragu, dia melangkah ke formasi penyembunyian. Sekitar 2 jam kemudian, Li Qian mengambil inisiatif untuk menyingkirkan formasi penyembunyian, sehingga terungkaplah keberadaan dia dan Babao. Meskipun Babao masih mempertahankan tinggi setengah orang, penampilannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan terbesar ada pada warna bulu. Ia berubah dari beruang kutub menjadi panda raksasa hitam putih. Terlebih lagi, bentuknya yang setengah manusia bukanlah bentuk aslinya. Tingginya yang sebenarnya mendekati 10 meter, sebanding dengan bangunan 3 lantai. Setelah menyelesaikan evolusinya dan mencapai tingkat kelima alam roh kudus, mengubah ukurannya menjadi sangat mudah baginya. Untuk menghindari keributan yang tidak perlu, Li Qian menyimpannya dalam bentuk ini. Kelihatannya cukup menggemaskan. Selain itu, penguasaan keterampilannya setelah evolusi sesuai dengan yang diharapkan. Babao, yang menyelesaikan evolusinya dalam Tai Chi Domain Taihua, memang menguasai keterampilan Tai Chi Domain setelah berevolusi. Itu seperti keterampilan yang dimiliki Tai Chi Panda sejak lahir. Setelah memeriksa keterampilan yang dikuasai Babao, Li Qian tidak langsung pergi, tetapi terus duduk bersila dalam meditasi. Sedangkan untuk 8 harta karun, dia menaruhnya di ruang penjinakan binatang miliknya. Setelah menyelesaikan evolusinya, ia juga memerlukan waktu untuk mencerna dan menyerap informasi. Meditasi berlanjut hingga keesokan paginya ketika Li Qian akhirnya melanjutkan aktivitasnya. Seperti yang diharapkan, dengan bantuan Taihua, evolusi diselesaikan dengan lancar sekali lagi. Panda hitam itu juga berubah menjadi panda Tai Chi. Setelah menyelesaikan 2 evolusi ini, Li Qian menghela napas panjang lalu melangkah keluar dari area yang disembunyikan oleh formasi tersebut. Dia keluar, menemui Dekan Fei, dan meminta maaf. Dekan Fei, maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama. Tidak apa-apa. Dekan Fei melambaikan tangannya. Waktu yang dibutuhkan untuk eksperimen evolusi tak terkira. Menurutku, waktu ini sudah cukup singkat. Dekan Fei, ini untukmu. Melihat Dekan Fei sama sekali tidak peduli, Li Qian tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung mengirimkan dokumen melalui gelang pintarnya ke gelang pintar Dekan Fei. Din Fei memperhatikan bahwa Li Qian menunjuk ke gelang pintarnya dan tampak bingung, tetapi dia tetap segera memeriksanya. Beberapa menit kemudian, dia selesai meninjau semua informasi yang dikirim Li Qian kepadanya, dan kemudian ekspresi tidak percaya langsung muncul di wajahnya. Bersambung.